Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. We are talking about viriya to prevent arisen akusala, to remove arisen kusala, arisen akusala. Ya, jadi kemarin kita sedang membahas tentang wiriya, ya, wiriya indriya, faktor daya pengendali usaha, ya. Tentang membahas tentang 4 samapadhana, 4 usaha benar, yaitu kita sudah membahas tentang usaha untuk melenyapkan ketidakbajikan yang sudah muncul dan usaha untuk mencegah ketidakbajikan yang belum muncul. To remove akusala, sometimes I need to use avoiding, by avoiding to remove akusala. So avoiding means you need to avoid bad people. Ya, jadi kadang untuk mencegah munculnya akusala, munculnya hal-hal yang tidak bajik, kadang kita bisa menggunakan cara, yaitu dengan cara menghindari, ya. Menghindari apa? Menghindari orang-orang yang tidak bijaksana. So, yeah, some people are usually bad, famous in bad things. So they want to make problems from time to time. So if you don't want to have akusala, you need to avoid. Ya, kadang ada beberapa orang yang memang terkenal tidak baik, ya, reputasinya pun tidak baik, suka bikin masalah di sana dan di sini. Jadi biasanya kalau kita tidak ingin mudah untuk muncul ketidakbajikan dalam pikiran kita, ya kadang kita harus berusaha untuk menghindari orang-orang seperti ini. So some animals which are dangerous, maybe like a dog, cruel, elephant, or cows. So in the past, the farmers have to use ox, bull. So some are, very strong. So walking is good, but from time to time, wish to fight people, like a cows or bull. Some people like it because it is strong, energetic, but the problem is from time to time they will fight people. Like you are staying with something dangerous, enemy, so sometimes you may suffer. So your mind may have akusala. Ya, jadi layaknya seperti hewan, ya, hewan yang kadang terlihat tidak berbahaya, ya, seperti anjing ataupun sapi, kerbau ataupun gajah, ya. Kadang orang suka memiliki ataupun memelihara hewan-hewan seperti ini, ya. Tetapi walaupun mereka jinak dan terlihat tidak berbahaya, kadang dari waktu ke waktu, kadang bisa saja mereka itu sedang mungkin bermasalah ataupun sedang marah dan sebagainya, mereka bisa balik menyerang manusia, ya. Jadi demikian juga kalau seperti itu manusianya yang akan menderita. Jadi demikian juga kadang kalau kita bertemu dengan orang jahat ataupun musuh kita, ya. Jadi kalau kita bersama dengan musuh kita, ketika mereka sedang marah ataupun benci, mereka juga bisa menyerang kita dan membuat kita menderita. In the same way, some people wish to go to adventure, like climbing cliff, etc. So from time to time they get injured, they might not happy, so without needs they wish to do. So
will have more akusala. Ataupun layaknya seperti orang yang suka pergi berpetualang ya, misalkan suka mendaki gunung ataupun panjat tebing dan sebagainya. Jadi kadang dari waktu ke waktu ya bisa saja terjadi yang namanya kecelakaan ataupun suatu jatuh, terluka dan sebagainya gitu ya. Jadi walaupun sebenarnya itu kan tidak wajib ya untuk pergi berpetualang, tapi kadang orang yang tetap ingin pergi berpetualang itu walaupun mengetahui ada bahaya di situ. Jadi kadang dengan melakukan hal-hal seperti ini kita pun akan menderita dari waktu ke waktu. So some people even they may have their jobs like a fighting or like that. So yeah, always trying to harm others, but mostly they are harmed by coach every time each other. So because they need to train like a boxers, you know, they're trying to beat other people like that. So if you want to avoid agusala, you may not choose this kind of job. Ataupun orang yang pekerjaannya sebagai petarung ya ataupun sebagai petinju, jadi ya mereka berlatih untuk menyakiti orang lain, untuk menghabisi ataupun mengalahkan orang lain ya. Jadi tiap hari mereka berpikir bagaimana caranya mengalahkan orang lain. Jadi bagaimana caranya membuat orang lain menderita dan sebagainya. Jadi mereka tiap hari berasosiasi dengan pikiran-pikiran seperti ini, dengan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Jadi kalau Anda ingin tidak mudah untuk muncul pikiran-pikiran ataupun hal-hal yang tidak bajik, hendaknya menghindari berasosiasi dengan pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini. So sama you need to avoid not to have akusala. Ya, jadi ada beberapa akusala ataupun hal-hal yang tidak bajik yang bisa kita hindari kemunculannya, yaitu dengan cara kita menghindari bertemu dengan hal-hal yang bisa memunculkan akusala tersebut. Sometimes not to have akusala, so need to dispel, remove. So it is according to Sabbasava Sutta in the Majjhima Nikaya. So if you have an evil thought, sometimes wishing to enjoy sensualities, sometimes wishing to harm other people, sometimes thinking that wishing to kill. Yeah, so it is we call kama vitaka, vihingsa vitaka, vyabhara vitaka, thinking in mind. So if you have this kind of thought, you're trying to remove, maybe by doing vayavicca, by listening in Dharma, or by talking with a good friend, or by meditating like that. You should not be tolerant. You should not be patient with that. Dan juga kalau misalkan ada beberapa akusala, beberapa ketidakbajikan yang tidak bisa kita hindari, kadang cara untuk melenyapkan ketidakbajikan tersebut adalah ya dengan cara kita memindahkannya ataupun melenyapkannya ya, ataupun kita mengatasi ketidakbajikan tersebut. Di dalam Sabbasava Sutta ya, di dalam Majjhima Nikaya itu dikatakan bahwa jika seseorang itu memiliki pikiran yang tidak bajik, misalkan seseorang itu memiliki pikiran nafsu, ingin menikmati kesenangan indria dan sebagainya, ataupun dia memiliki pikiran benci ya, pikiran keji, dia ingin menyakiti orang lain, membunuh makhluk lain dan sebagainya. Itu di dalam bahasa Pali disebut sebagai kama witaka, vihingsa witaka, vyapada witaka ya, pikiran nafsu, pikiran benci, pikiran keji ya. Jadi jika muncul pikiran-pikiran seperti itu, kita hendaknya tidak diam saja. Kita harus berusaha untuk melenyapkan pikiran yang sudah terlanjur muncul tersebut. Misalnya dengan cara kita melakukan suatu hal, misalkan kita bersih-bersih, menjadi sukarelawan, ataupun mendengarkan Dhamma talk, ataupun kita berbicara dengan teman yang baik, ataupun kepada guru kita, ataupun kita bermeditasi. Jadi hendaknya kita tidak mentoleransi munculnya pikiran-pikiran tidak bajik tersebut. Another thing is by having patience
or being impatient, you need to remove akusala. About that, like weather, cold and heat. So being hungry or full. Some people want the weather hot. Why weather so hot? So they are getting angry. So like that, other people is badly saying. So we cannot control everyone. So behind they may say this and that. Also disease. Yeah, disease are painful things. Some people with that get angry. So it is possible to have from time to time. So those things like weather, disease, said by other people, this and that, blamed by other people, by being impatient, we should remove akusala. Cara lain untuk mengatasi ketidakbajikan yang sudah muncul adalah dengan cara bersabar terhadap hal-hal yang bisa membuat kita berpikiran tidak bajik tersebut. Contohnya adalah misalkan ketika udara ya ataupun cuaca tidak sesuai keinginan kita, misalkan cuaca terlalu dingin ataupun terlalu panas, ataupun misalkan ketika kita lapar tapi tidak bisa mendapatkan makanan, ataupun kita terlalu kekenyangan dan sebagainya, ataupun misalkan kita disindir oleh orang lain, diomongin oleh orang lain di belakang kita, ataupun dimaki-maki oleh orang lain, itu kadang kita bisa berpikir bahwa mereka itu di luar kendali kita. Hal-hal tersebut tidak bisa kita kendalikan ya. Ataupun misalkan penyakit ya, penyakit kadang datang secara tiba-tiba tanpa kita duga. Itu juga kadang kita harus berpikir bahwa mereka adalah di luar kendali kita. Jadi yang bisa kita lakukan untuk melenyapkan ketidakbajikan dalam pikiran kita terhadap hal-hal tersebut adalah bisa dengan kita melatih kesabaran ya, bahwa ya mereka ini di luar kendali kita ya, yang bisa kita lakukan hanyalah bersabar terhadap hal tersebut. Next one is by developing 7 bojjhanga. It is like we meditate. So if someone really developed, if someone have a concentration, easy to remove akusala. Once you have difficulties in your mind, just you stay with the anapana, with the jhana. So they can dispel akusala easily if you have developed 7 bojjhanga. Atau cara lain untuk mengusir ketidakbajikan yang sudah terlanjur muncul adalah dengan mengembangkan 7 faktor pencerahan ya, 7 bojjhanga. Ini maksudnya adalah ya dengan kita bermeditasi. Jika seseorang itu sudah berkembang dalam meditasinya, maka dia akan mudah pikirannya untuk mencapai tingkat konsentrasi. Ketika dia berdiam di dalam tingkat konsentrasi tersebut, maka segala ketidakbajikan yang sebelumnya muncul itu akan dengan mudah terusir ya, ataupun bisa dilenyapkan dengan mudah. Jadi ini bisa terjadi ketika seseorang itu memang sudah terlatih di dalam meditasi. Jadi dia akan dengan mudah untuk berdiam di keadaan yang bisa mengusir ketidakbajikan yang sudah muncul tersebut. So about the bojjhanga, you may know Kilana Suttas in the chanting book. So the Buddha was sick, Moggallana Kassapa was sick. By listening in 7 bojjhanga, they recovered. They all are arhantas. They have been practiced bojjhanga. So just to give a notice for them. So by teaching by someone, by listening by someone's recitation, they can practice. They know how to balance those bojjhanga factors. So at that time their mind is good. Because of good mind, the rupas produced by mind is become better. So the disease recovered. Jadi di dalam Gilana Sutta ya, mungkin kita mengetahui di dalam buku chanting kita juga ada ya, Patama Dutya Tatya Gilana Sutta. Di situ ada cerita tentang 7 bojjhanga ini. Jadi di situ dikatakan Buddha sedang sakit parah, ataupun Bante Mahamoggallana sedang sakit parah, ataupun Bante Mahakassapa sedang sakit parah ya. Lalu setelah 3 petapa agung ini mendengarkan
mendengarkan resitasi ataupun pelafalan dari 7 bojjhanga ini, mereka pun bisa kembali sehat kembali ya, bisa sembuh dari penyakitnya. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya mereka sudah pernah melatih 7 bojjhanga itu sampai selesai ya, karena mereka sudah mencapai tingkat kesucian arahat. Tetapi ketika karena mereka masih bisa jatuh sakit, dan ketika mereka mendengar ulang 7 faktor pencerahan itu, mereka pun menjadi bahagia ya, dan mereka menjadi ingat kembali dan mereka bisa menyeimbangkan 7 faktor bojjhanga tersebut. Ketika 7 faktor bojjhanga tersebut menjadi seimbang, pikiran mereka pun menjadi tenang, damai, dan bahagia. Dari pikiran yang berkualitas baik tersebut, maka rupa ataupun materi yang diproduksi oleh pikiran itu juga menjadi lebih baik, sehingga mereka bisa sembuh dari penyakit mereka. Sometimes, although you have a problem, if you know how to pay attention, what to pay attention, so you can solve the problems, or problems are not like problems. Kadang juga kalau misalkan kita memiliki masalah ya, tetapi kita tahu bagaimana cara menghadapi masalah tersebut, apa yang harus dilakukan, di mana kita harus bertindak dan sebagainya, kita akan menjadi tenang dalam menghadapi masalah tersebut. Bahkan kita bisa menganggap bahwa itu sebenarnya bukan masalah. So removing akusala is, it is the job of a right effort. Jadi untuk mengatasi akusala yang sudah muncul itu adalah tugas dari usaha benar. In the Dhammapada there is one stanza, Papanche puriso kira, nanan kira puna puna, nadami chandan kira ta, dokho papasa ochiyo, like that. If someone happen to do evil, not to do agana anga, not to have a desire to do evil, because collecting evil, collecting bad action is the cause of suffering. Ya, di dalam Dhammapada ada satu syair ya dalam bahasa Pali tadi saya sudah katakan, yang artinya adalah hendaklah seseorang itu tidak melakukan suatu kejahatan ya. Hendaknya seseorang itu tidak melakukan berulang-ulang suatu kejahatan. Hendaknya seseorang itu melenyapkan keinginan untuk melakukan suatu kejahatan. Karena jika kejahatan itu diulang-ulang, maka ketika kejahatan itu berbuah, maka seseorang itu akan sangat-sangat menderita. So even in chanda, so not to have a chanda, to do evil. Some people, they want to do revenge. One day will know about me. Although they cannot do now, they hold it and trying to do like that. In the same way, you are meditators, after I come back, I want to enjoy this and that. I want to eat this and that food. So not to keep, not to have a chanda. This is chanda. Ya, jadi di dalam syair Dhammapada tersebut ya, jadi hendaknya seseorang bahkan tidak memiliki niat jahat ya. Niat jahat ya maksudnya seperti tadi, misalkan ingin balas dendam ataupun ingin menikmati kesenangan indrawi, ini juga termasuk niat yang tidak baik ya. Jadi bahkan dalam pikiran saja sebaiknya tidak kita miliki niat untuk balas dendam, ataupun kita pikir nanti saya akan balas Anda, nanti Anda akan tahu saya sebenarnya siapa dan sebagainya. Ataupun kata saya kadang di center meditasi ketika retret, orang bukannya meditasi tapi dia malah memikirkan nanti setelah pulang saya pengen makan ini, makan itu, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke situ. Jadi hendaknya niat seperti ini juga tidak kita pertahankan dalam pikiran kita. So another factor to try for the making effort is to increase reason kusala, reason wholesomeness, to produce reason kusala to arise.
Ya, lalu faktor ketiga yang terdapat di dalam samapadana ataupun usaha benar adalah usaha untuk memunculkan pikiran ataupun hal-hal bajik yang belum muncul sebelumnya. So yeah, some kusala we already done. For example, for us talking in Dharma or listening in Dharma, teaching, yeah, it will be Akananga. So we should do Akananga. To increase, yeah, it is arisen kusala. Unarisen kusala means some people are not yet get a jhana, not yet have a mega phala. It is unarisen kusala. You should try to arise. Ya, faktor keempat dalam samapadana ataupun usaha benar adalah meningkatkan kebajikan yang sudah dilakukan sebelumnya, yang sudah muncul sebelumnya. Jadi tadi yang ketiga adalah memunculkan kebajikan yang belum muncul, yang keempat adalah mengembangkan kebajikan yang sudah muncul. Jadi contohnya mengembangkan kebajikan yang sudah muncul itu contohnya misalkan kita tiap hari mendengarkan Dhamma Talk ataupun mengajar. Nah, itu kita mengembangkan dari kebajikan yang sudah sering kita lakukan sebelumnya. Karena kan kita setiap hari chanting, baca parita, mendengarkan Dhamma Talk dan sebagainya, itu meningkatkan kebajikan yang sudah pernah muncul. Tapi kalau untuk yang keempat, yang ketiga, untuk memunculkan kebajikan yang belum muncul sebelumnya, itu seperti kita berlatih meditasi, kita yang belum jhana, kita berlatih untuk mencapai jhana, yang belum mencapai kesucian, berlatih untuk mencapai kesucian, dan sebagainya. The Buddha said in the Dhammapada, Vaunyanche Buri Saukira, Dankira Puna Puna, Dhammi Chandankira Ta, Sukho Vaunyasa Uchiyo. If someone do good deeds, should do Akananga. Dhammi Chandankira Ta, should have a chanda desire to do kusala. Because collecting kusala is the cause of happiness. Yeah, sometimes you cannot meditate now. You cannot practice the whole life. You should have an aim. Yeah, after some times, I will stay in the monastery. Will practice continuously without going back home. Ya, jadi di dalam Dhammapada, syair Dhammapada ada syair lanjutannya dari syair yang tadi ya. Dalam bahasa Pali tadi saya sudah katakan, yang artinya adalah jika seseorang itu melakukan suatu kebajikan, hendaknya dia itu melakukan kebajikan itu lagi dan lagi. Hendaknya seseorang itu hendaknya seorang itu memiliki niat ataupun kebahagiaan dalam melakukan kebajikan ya, karena mengumpulkan kebajikan sedikit demi sedikit itu adalah sumber dari munculnya kebahagiaan. Jadi untuk melakukan kebajikan pun kita harus memiliki niat, memunculkan niat untuk melakukan kebajikan tersebut, dan kita harus bahagia ketika kita melakukan kebajikan tersebut. Jadi contohnya misalkan sekarang mungkin ada beberapa yogi yang berpikir bahwa saya di sini retret cuma berapa hari, di rumah saya tidak bisa meditasi ya. Jadi saya belum memiliki waktu yang panjang untuk bermeditasi. Jadi dia mungkin hendaknya memiliki niat dalam hatinya bahwa nanti suatu hari saya akan persiapkan diri saya agar saya bisa tinggal lama di center meditasi ya, sehingga saya bisa berlatih lebih panjang meditasi ini hingga memiliki kemajuan dalam meditasi saya. So in the Alavaka Sutta, so the Buddha said, one can overcome suffering with effort, by making effort. Jadi di dalam Alawaka Sutta, di dalam Alawaka Sutta, di situ Buddha menjelaskan kenapa ataupun bagaimana seseorang itu bisa melampaui ataupun mengatasi penderitaan dengan mengerahkan usaha. If we have efforts, so if we are poor, can be rich. Yeah, we can have a jhana, we can have a mega phala. Even we can stop all suffering in the samsara by making effort.
Jadi bahkan dengan seseorang itu mengerahkan usaha, dia bisa mengubah nasibnya dari dia misalkan tadinya orang miskin menjadi orang kaya, yang tadinya belum mencapai jana bisa mencapai jana, yang belum mencapai kesucian bisa mencapai kesucian. Bahkan dengan usaha, dengan berlandaskan usaha, seseorang itu bisa mencapai akhir dari dukkha ya, akhir dari samsara ataupun pengembaraan dalam kelahiran dan kematian. Every achievement, every greatness based on right effort. Semua hal-hal besar itu pasti dilandasi oleh usaha yang benar. So whoever want to be great, so need to make effort. So need to have this kind of inclination. Yeah, and we have effort. So until Arhanta. Jadi kalau kita yang ingin menjadi orang besar, orang hebat ya, tentunya kita harus memiliki pandangan ini dalam diri kita bahwa untuk menjadi orang besar ya kita harus memiliki usaha, harus mengerahkan usaha dengan benar. Kita harus memiliki niat seperti ini, kecondongan batin seperti ini untuk mengerahkan usaha. Ya, saya akan terus berlatih, terus berusaha hingga sampai saya mencapai tingkat kesucian arahat. So yeah, some people like worry or afraid. Some don't want to make effort. They're afraid to make effort. So should not get fear. Yeah, everything we want to get, we were trying to get for that. So we should not have this kind of fear to produce effort. Jadi ada beberapa orang yang mungkin takut ataupun khawatir ya untuk mengerahkan usaha. Mungkin mereka takut nanti tidak mencapai tujuannya dan sebagainya sehingga mereka ragu untuk mengerahkan usaha. Ya, saya sudah mengatakan bahwa hendaknya seseorang ya tidak seperti ini, tidak usah takut ataupun tidak usah khawatir dalam mengerahkan usaha. Hendaknya kita selalu berusaha dengan segigih mungkin, sebaik mungkin untuk mencapai hal-hal yang kita ingin dapatkan. So, to have a kusala in the Abhidhamma commentary, have a suggestion. So, whatever we experience must have a kusala. So, you need this decision. Number one is a decision. Experience good or bad, just you trying to have a kusala. Ya, di dalam kitab komentar dari kitab Abhidhamma ya, di situ ada penjelasan tentang bagaimana caranya kita bisa selalu mendapatkan kusala ataupun bisa selalu memunculkan kebajikan dalam diri kita ya. Yaitu kita harus melatih diri. Kita harus melatih diri dengan berpikiran bahwa apapun yang terjadi kepada saya, situasi apapun, kondisi apapun yang datang kepada saya akan memutuskan untuk berlaku bajik terhadap kondisi tersebut. Jadi kita memiliki keputusan untuk selalu baik terhadap hal apapun yang datang ke dalam kehidupan kita. Another one is inclination. You need to incline to have a kusala. Yeah, I want to be like that. At least if someone can do kusala, I want to be like that. So I want to have a kusala. Cara kedua yang dijelaskan di dalam kitab komentar tersebut adalah memiliki niat ataupun kecenderungan batin untuk selalu ingin melakukan kebajikan ya. Jadi misalkan kita melihat orang lain berbuat bajik, kita dalam hati memunculkan keinginan, oh saya juga ingin seperti itu ya. Ketika kita ingat suatu kebajikan, kita memunculkan dalam batin bahwa saya ingin melakukan kebajikan, selalu seperti itu. So next one is need to establish habit. Need to establish a habit. Now we are meditating, trying to keep our mind in the right place. Yeah, in the beginning it's difficult, but after some time, so once I wake up, the mind will be there, like automatic. So can get a kusala many times. Lalu yang ketiga yang disarankan di dalam kitab komentar tersebut adalah dengan
mengembangkan kebiasaan yang baik ya. Jadi contohnya ketika kita bermeditasi, kita berusaha untuk menempatkan pikiran kita di tempat yang tepat ya, misalkan kepada objek meditasi kita ya. Mungkin di awal-awal sulit ya, pikiran itu selalu lari, selalu mengembara dan sebagainya, tidak mau berdiam dengan objek meditasinya. Tetapi setelah kita sudah mulai terbiasa, sudah mulai terampil dalam meditasi ini, bahkan ketika kita bangun tidur pun pikiran itu langsung otomatis mengarah ke objek meditasi kita. Jadi ketika pikiran itu sudah terbiasa seperti ini, terbiasa mengamati objek meditasi, maka pikiran kita itu akan dengan mudah untuk terus-menerus mengumpulkan kebajikan. So in the same way, we do like a morning puja, lunchtime puja. Yeah, because later you become habit. This one will be habit. Once this time comes, oh, I need to do this. So in this way, you can get a lot of kusala. Begitu juga ya ketika kita membangun kebiasaan untuk chanting pagi ataupun chanting malam, ya ini kita sedang membangun ataupun mengumpulkan yang namanya kebiasaan baik ya. Ketika itu sudah menjadi kebiasaan, di waktu-waktu tersebut pikiran kita tuh akan selalu ingat, oh iya saya kan harusnya chanting, saya kan harusnya chanting pagi, saya harusnya chanting malam, sehingga pikiran kita itu lebih mudah untuk mengumpulkan kebajikan di waktu-waktu tersebut karena sudah menjadi kebiasaan. So another thing is yoniso manasikara, proper attention. So proper attention means which object you will take. There are many things in the world to think about. Which one you will choose? And one thing is choosing the object. Faktor yang keempat yang ditulis di dalam kitab komentar Abhidhamma ini agar kita bisa mendapatkan kebajikan terus dan terus adalah yoniso manasikara ataupun memperhatikan dengan bijaksana ya. Jadi di dalam dunia ini ada banyak sekali objek yang bisa kita perhatikan, tetapi kita selalu bisa memilih objek apa yang ingin kita perhatikan. Jadi kita bisa memilih objek mana yang menimbulkan yang pantas kita perhatikan sehingga kita bisa memilih nanti pikiran kita itu akan menjadi kusala ataupun akusala. Usually meditation objects are good. So as a samatha, the Buddha teaches 40 meditation, like a 10 kasina, 10 asubha, 10 anusati, 4 brahma vihara, 4 element, ahare patikula sanya, 4 arupa, altogether 40. So those are good objects to pay attention. Contohnya misalkan objek meditasi ya. Biasanya objek meditasi ya tentunya adalah hal-hal yang bisa memunculkan pikiran yang baik ya, pikiran yang kusala, pikiran yang bajik. Jadi Buddha mengajarkan 40 objek meditasi ya, yaitu 10 kasina, 10 asubha ataupun objek menjijikan, 10 anusati ataupun 10 perenungan, 4 brahma vihara ataupun 4 kediaman Brahma, 1 meditasi 4 elemen, 1 meditasi perenungan menjijikan terhadap makanan, dan 4 objek tanpa bentuk ya, 4 arupa. Jadi 40 objek meditasi ini adalah bisa mengarahkan pikiran kita ke arah yang baik. As a vipassana, you can pay attention rupa, you can pay attention nama, you can pay attention cause and effect, you can pay attention rising and perishing. So those are good objects. Ataupun ketika kita berlatih vipassana, kita bisa memilih objek apa yang kita perhatikan. Misalkan merenungkan sesuatu sebagai rupa, sebagai nama, sebagai sebab akibat, ataupun sebagai muncul dan lenyap. Nah, dengan objek-objek seperti ini, pikiran pun akan mengarah ke hal-hal yang bajik. So another thing is how you will pay attention, where attention. So even by seeing own body, if you think, this is a handsome or second handsome, it is not proper attention. Ya, jadi selain objek yang kita perhatikan,
hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita memperhatikan objek tersebut ya. Jadi kadang walaupun misalkan objek yang sama, misalkan kita objek badan ya, objek tubuh, tetapi kalau kita memperhatikan dengan cara yang salah, bisa muncul pikiran yang salah juga. Misalkan ketika kita memperhatikan tubuh kita malah berpikiran bahwa oh saya masih cukup ganteng juga, ataupun saya kayaknya masih jadi orang terganteng nomor 2 di dunia. Nah ini merupakan pandangan yang salah. So, if you pay attention, this is a nature, impermanence, suffering, non-self, asubha. Yeah, it is wise attention. It is beneficial. Tapi kalau kita merenungkan objek yang sama, yaitu tubuh ya, kita merenungkan objek tersebut sebagai anicca, tidak kekal, sebagai dukkha, tidak memuaskan, sebagai anatta, sebagai tanpa yang tidak bisa dikendalikan, dan juga sebagai asubha, menjijikkan, maka perenungan seperti ini itu akan membawa kepada hal-hal yang bermanfaat. So, wise attention means one is choosing objects, another is what is the way to pay attention. You may see this flower. If you think, oh, if I wear this, because of Myanmar lady, they want to wear flowers. It is no good. So, if I puja to the Buddha, this is a good attention. In the same way, if you earn money, you need to do jobs. Okay, this is to support parents, to support family, sasana, like that. Although the same way working, because of attention, you can get a kusala. Jadi yang menentukan perhatian kita bijaksana atau tidak itu adalah pertama objeknya ya, objek yang kita pilih untuk kita perhatikan, dan yang kedua adalah cara kita memperhatikan objek tersebut. Jadi seperti tadi objek badan, satu objek yang sama itu bisa menimbulkan kusala ataupun akusala tergantung bagaimana kita memperhatikannya. Contohnya objek lain yaitu adalah objek bunga ya. Kalau kita memperhatikan dengan cara yang salah, kadang kita bisa muncul suatu nafsu untuk misalkan menggunakan bunga tersebut ya, menggunakan bunga tersebut sebagai alat untuk mempercantik diri dan sebagainya. Itu adalah memunculkan ketidakbajikan dalam pikiran kita. Tetapi kalau kita melihat bunga tersebut dari sisi yang baik, kita bisa berpikir bahwa oh saya ingin menggunakan bunga ini untuk melakukan penghormatan kepada Buddha, mempersembahkan bunga ini kepada Buddha, kepada bhikkhu ataupun dan sebagainya. Ini objek yang sama tapi dipikirkan dengan cara yang berbeda, diperhatikan dengan cara yang berbeda, bisa memunculkan kusala ataupun akusala ya. Ataupun contoh lainnya misalkan tentang uang ataupun pekerjaan ya. Kalau kita merenungkan dengan bijaksana tentang uang ataupun pekerjaan kita, bisa juga muncul hal-hal yang bajik ataupun yang baik dari hal tersebut. Contohnya kita merenungkan bahwa oh saya bekerja ini tujuannya untuk menyokong orang tua saya ataupun menyokong Buddha Sasana dan sebagainya. Jadi bisa muncul kebajikan dari objek uang tersebut. So, even in pain during meditation, so as an element, if you have learned Abhidhamma or Vipassana, what is the pain? One side is a body translucency. The other side is a tangible object. Tangible object harm body translucency. So, also you pay attention there. Because of this, you have a pain. So, if you want to analyze, you should note body translucency as a body translucency. Tangible object, you should note as a tangible object. Your mind is the mind taking that object. So all these three things are elements. No me, no mine. Ataupun ketika kita merenungkan rasa sakit dalam meditasi ya. Jadi kalau kita merenungkan dengan bajik, maka kita juga akan bisa mengumpulkan kebaikan dari rasa sakit tersebut. Contohnya kita merenungkan rasa sakit tersebut dari mana sumbernya. Lalu kita mengetahui bahwa oh ternyata rasa sakit ini muncul karena 3 hal bertemu, yaitu adalah adanya landasan bening badan ya, ataupun pangkal peraba dari tubuh ya, ataupun dalam bahasa Bali adalah kaya pasada ya.
ataupun dan juga dia bertemu dengan objeknya, yaitu objek sentuhan, ya, potaba ya, objek potaba, objek sentuhan. Jadi dua hal ini bertemu dan juga ditambah perhatian kita, pikiran kita mengarahkan perhatiannya ke sentuhan tersebut. Jadi dengan bertemunya tiga objek ini muncullah rasa sakit. Jadi kita mengetahui bahwa oh ternyata rasa sakit ini bukanlah saya, bukan milik saya, tetapi hanyalah terjadi karena kondisi-kondisi ini bertemu. Jadi bukan saya, bukan milik saya, hanyalah pertemuan dari berbagai elemen saja. Jadi dengan merenungkan seperti itu kita bisa muncul kebajikan di dalam pikiran kita dari rasa sakit. And this is where vipassana practice. Another thing is Bhante Siwali's mother. So she has to be pregnant for 7 years to give a birth. Bhante Siwali. So suffered because of previous karma. So so at that time, the way she reflected is, oh, the Buddha taught to be free from this kind of suffering. Buddha is a real Buddha. The Dhamma is guiding to see Nibbana, where there is no this kind of suffering. It is a real Dhamma, real Sakkada, well taught. The Sangha, who are practicing to be free from this kind of suffering, is Sopadipana, well practitioners. Ya, jadi itu adalah cara berlatih meditasi vipassana ya. Lalu saya mau memberi contoh lagi tentang kisah ibunya Bhante Siwalitera ya. Jadi dikatakan ibunya Bhante Siwalitera ini ketika mengandung Bhante Siwali ini ya harus mengandung selama 7 tahun ya. Jadi sangat menderita ya, sangat berat, sangat menderita. Tetapi pada saat itu ibu dari Bhante Siwali ini merenungkan dengan bijaksana. Beliau merenungkan bahwa oh Buddha itu mengajarkan cara untuk terbebas dari penderitaan. Buddha adalah guru yang sejati ya. Ataupun beliau itu merenungkan bahwa oh dhamma ini ketika dijalankan akan bisa membawa seseorang itu terbebas dari penderitaan ya, membawa seorang kepada nibbana dan telah dibabarkan dengan benar, dengan sempurna. Jadi ini adalah kualitas swakato dari dhamma ya. Dhamma adalah dhamma yang sejati ya, kebenaran yang sejati. Ataupun dia merenungkan bahwa oh sangha murid sang Buddha itu telah berlatih dengan baik sehingga bisa mencapai kebebasan dari penderitaan. Ini adalah kualitas supatipano dari sangha. So it is something related to body pain. So yeah, these are teaching proper attention, how to pay attention. So in the Girimananda Sutta, so I think 11 factors teaching for the sick bhikkhu. So something a bit strange is there is a nature to reflect, but no have a dukkha. Nature, anatta, asubha. Maybe dukkha is too obvious already because of suffering. So reflecting as a nature, anatta, asubha. There are some other things, not to have attachment to the body. So yeah, nature, anatta, asubha. So but 11 factors. After listening that Bhante is recovered. Jadi itu adalah bagaimana caranya seseorang itu bisa terbebas dari penyakit ya, ataupun
terbebas dari ketidakbajikan yang muncul dari penyakit, yaitu dengan mengarahkan perhatiannya ke arah yang tepat ya, seperti tadi Bante Siwali ibunya ya mengarahkan perhatian kepada kualitas agung dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Di sutta lain yaitu di Girimananda Sutta, Buddha juga mengajarkan 10 persepsi ya kepada Bante Ananda untuk diberitahu kepada Bante Girimananda ya, yaitu adalah persepsi tentang anicca, anatta, dan asubha, tentang ketidakkekalan tanpa aku, dan juga persepsi menjijikan ya. Jadi merenungkan segala sesuatu sebagai tidak kekal, tanpa diri, dan juga menjijikan. Di situ Buddha tidak mengajarkan tentang dukkha ya. Mungkin karena dukkha itu ya sudah terlihat jelas ya. Jadi tidak perlu dibicarakan lagi. Makanya Buddha mengajarkan anicca, anatta, dan asubha saja. Tapi di dalam sutta itu juga masih banyak persepsi lain ya. Totalnya ada 10 cara untuk merenungkan segala sesuatu, sehingga di dalam pikiran itu muncul hal-hal yang bajik. Jadi setelah Bante Ananda memberitahu 10 persepsi ini kepada Bante Girimananda, Bante Girimananda pun terbebas dari penyakitnya. So for the normal people, if we have a bodily suffering, so one thing, we may get angry or we may be sad. Another thing is we are longing for that the life to be free from suffering, or we are longing for enjoyment, good life. It is also another kind of suffering. Jadi saya mengatakan biasanya untuk orang awam ya, ketika seseorang itu mengalami rasa sakit-sakit di badan ataupun penyakit tertentu, biasanya dua hal ini yang biasanya muncul dalam pikiran mereka. Pertama adalah rasa marah, benci, ataupun rasa sedih ya. Jadi mereka tidak ingin mengalami rasa sakit ini, mereka menolak rasa sakit ini. Ini adalah salah satu juga termasuk dalam ketidakbajikan yang muncul dalam pikiran mereka. Yang kedua adalah mereka berharap untuk terbebas dari penyakit ini. Mereka ingin segera kembali menikmati nafsu indrawi yang biasanya mereka nikmati gitu ya. Nah ini adalah ketidakbajikan juga yang muncul ketika seorang itu tidak mengarahkan pikirannya dengan bajik terhadap penyakit jasmani yang muncul. Sometimes the body pain will not follow according to our desire, although we want to recover. So by reflecting in non-self, it is acceptable. So by reflecting asubha, you may not attach, you may not love your body much. If so, although body pain, as a feel, no pain. Ya, jadi tadi saya juga mengatakan ya bahwa ketika seorang itu menginginkan untuk terbebas dari penderitaan, itu juga kadang merupakan suatu penderitaan yang baru. Itu juga termasuk penderitaan yang baru ya. Nah, jadi saya mengatakan bahwa tubuh ini itu tidak pernah berjalan sesuai dengan keinginan kita ya. Dia itu anatta, tanpa diri, tidak bisa dikendalikan ya. Ataupun tubuh ini juga asubha, dia itu menjijikan ya. Jadi ketika seorang itu sakit dan dia itu merenungkan tubuhnya sebagai anatta ataupun asubha, maka pikirannya itu akan menjadi lebih bisa menerima penyakit yang muncul tersebut, sehingga tidak muncul kemarahan dalam dirinya ya. Jadi ketika seperti itu pun seseorang itu jadi bisa lebih menerima penyakitnya dan tidak terlalu menderita dikarenakan penyakit tersebut. So proper attention is important. If we learn Buddha's teaching all the time, teaching so what is good, what is not good, how to pay attention. So all teaching about those things for the proper attention. Jadi yang paling penting adalah perhatian kita ya, bagaimana kita memperhatikan objek yang muncul ya. Jadi kalau kita mempelajari ajaran Buddha ya, kita akan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk ya, dan bagaimana caranya kita memperhatikan suatu hal agar tidak muncul keburukan dalam diri kita, ataupun bagaimana cara kita memperhatikan satu hal agar muncul kebajikan dalam diri kita. Jadi mengetahui bagaimana cara memberikan perhatian ataupun memperhatikan suatu hal itu adalah sangat penting dalam ajaran Buddha ini. So according to Abhidhamma commentary, to have a kusala, there is 4 things suggested.
decision, inclination, establishing habit, and proper attention. Ya, jadi tadi secara ringkas 4 hal yang dianjurkan di dalam kitab komentar dari Abhidhamma tentang bagaimana seseorang itu bisa memperhatikan dengan bisa mendapatkan kusala ataupun kebajikan terus-menerus adalah pertama dengan membuat keputusan ya untuk selalu memperhatikan dengan bijaksana. Yang kedua adalah memiliki niat untuk selalu melakukan kebajikan. Yang ketiga adalah membangun kebiasaan dalam melakukan kebajikan. Dan yang keempat adalah memperhatikan objek-objek yang datang itu dengan perenungan bijaksana. Trying to have a kusala is right effort. Berusaha untuk selalu mengembangkan kebajikan itu adalah termasuk di dalam usaha benar. Okay, we will stop here. Maybe you may have a question, a few questions. Ya, sekarang waktunya tanya jawab ya. Bagi ada yang mau, ya udah dinyalain. Sebentar Biryani, sebentar. Wandami Sayadaw, so this is actually, I want to ask it yesterday, related to the yesterday's topic, that we have to associate with the same level or higher quality person, a person with higher quality. But in my personal experience, it is maybe very few or even almost only very few person that has higher quality that want to associate with us. So what should we do? So we can have friends that with higher quality, but mostly if we approach them, they also sometimes doesn't really want to. Like girlfriends, girlfriends or good people will be rare. May not be many, but if we have this kind of mind, those are valuable. So we can find less or much. At that time, we will approach respectfully. So those people will have, but can be limited. So some people, for example, in morality they are good, but to help other people, they may not be so clever, saying like that. So at that time, we have to use our knowledge. Sila is good. So talking may not be good, like that. So based on that, we should approach properly. Some people are wise. They can say softly, to understand, like that. So, but behavior sometimes, because of people or teachers, they may be limited. So, based on that, if we are wise, we should approach properly.
if they have a good advice, just get a good advice. So you may not stay nearby. so some are, stay nearby, but they will not talk much. Only you see their behavior, and trying to take absorb their behavior to copy us, like that. So we need to approach properly, because mostly they may have some limit. Like a Buddha or noble people, they are very sure. So especially like a Buddha, Buddha know everything. So it is okay. So you don't need to have your side how to approach. Just approach faithfully. Everything you listen, it is okay. So because of this, may have the good people, but only a little bit limited. So we need to use approaching way what you want to get. So sometimes even when people come to us, some people is quite clever. They want to they trying to get what they want to get. We will not talk for everyone Dharma. Sometimes they come and respect. We only ask, how are you? Where do you come from? Like that. Because we are not so sure they want to listen or not to listen, like that. So based on the way they approach, we have to teach. Some people, once they meet how to meditate, if so we are clever about this job. So we can teach. So like that, sometimes we need to approach properly. Some people are clever in rules. Some people are clever in attitude, like that. So based on that, some people we need to associate closely. Some are a little bit far. So in this way, okay. Ya, tadi pertanyaannya adalah tentang penjelasan Shadow kemarin ya, tentang sebisa mungkin kita bergaul dengan orang yang silanya sama seperti kita, ataupun kebijaksanaannya sama seperti kita, minimal sama seperti kita ya, ataupun kalau yang lebih tinggi ya lebih bagus lagi. Tetapi pertanyaannya adalah, kadang orang yang kualitasnya lebih tinggi daripada kita, kadang belum tentu mau untuk bergaul dengan kita. Jadi bagaimana caranya agar mereka yang kualitasnya lebih tinggi dari kita mau untuk bergaul dengan kita ataupun mengajari kita ya. Jadi jawaban saya adalah sebenarnya orang-orang yang kualitasnya lebih tinggi dari kita itu masih ada ya, di dunia pasti ada, tetapi mungkin memang jumlahnya terbatas ya, jumlahnya tidak banyak ya, tidak dibanding orang-orang yang kualitasnya tidak baik. Jadi ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, yang perlu kita lakukan adalah kita mendekati dengan hormat ya, dengan cara yang cerdas, dengan cara yang hormat ya. Jadi kadang ada beberapa orang yang silanya bagus mungkin ya, tetapi kadang orang ini mungkin dia tidak pandai dalam menjelaskan dhamma ya, ataupun ada juga orang yang dia sangat bijaksana dan juga penjelasannya sangat bagus, tetapi dia tidak stay untuk waktu yang lama. Jadi sangat terbatas waktunya kita bisa bergaul dengan orang seperti ini gitu. Jadi ke masing-masing orang seperti ini kita harus memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Tetapi intinya kita harus mendekati dengan cara yang penuh hormat, dengan cara yang baik, dengan cara yang layak ya. Jadi apapun nasihat yang mereka berikan itu hendaknya kita terima, kita dengarkan dengan baik ya. Jadi kadang mungkin kita bertemu dengan orang yang lebih bijaksana daripada kita ataupun yang lebih baik daripada kita, kadang mereka tidak
tidak tinggal untuk waktu yang lama. Jadi pada saat itu ya hendaknya kita bertanya pertanyaan yang ingin kita tanyakan dan mendengarkan dan mengingat apapun jawaban dan nasihat dari mereka. Nah, kalaupun kita bisa berkesempatan untuk tinggal lama dengan mereka, kita hendaknya juga mengamati bagaimana cara mereka berperilaku dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita mengamati cara mereka menjalani kehidupannya seperti apa. Kita juga bisa belajar dari situ ya. Karena biasanya orang-orang yang bijaksana dia tidak berbicara terlalu banyak ya. Jadi saya sudah mengatakan orang-orang bijaksana seperti Buddha ya tentunya ada ya di dunia ini ada, tapi tidak banyak ya, lebih sulit ditemui dibandingkan orang-orang yang tidak bijaksana. Jadi ketika kita bertemu dengan orang-orang yang lebih tinggi kualitasnya daripada kita ini, hendaknya kita harus jelas apa yang kita ingin dapatkan dari mereka ya. Misalkan kita harus jelas kita mau tanya apa, karena kalau kita tidak jelas kita mau tanya apa, nanti biasanya ya orang tersebut hanya akan berbasa-basi dengan kita. Misalkan mereka akan tanya, oh apa kabar, kamu dari mana dan sebagainya ya, karena kita juga tidak jelas apa yang kita mau gitu. Tetapi kalau misalkan kita sudah jelas dari awal kita mau belajar apa dari orang tersebut ya, kita akan mendekatinya dengan penuh hormat dan juga kita akan bertanya langsung pertanyaan yang ingin kita tanyakan. Misalkan kita ingin bertanya, oh bagaimana cara berlatih meditasi anapana misalkan seperti itu ya, dia pun akan tentunya akan lebih berkenan untuk menjelaskan secara langsung, oh anapana itu seperti ini, cara berlatihnya seperti ini dan lain-lain. Karena kalau kita tidak bertanya, ya dia pun akan ragu apakah kita benar-benar pengen belajar atau tidak. Jadi kita perlu belajar bagaimana caranya mendekati orang-orang seperti itu dengan cara yang bijak, dengan cara yang hormat, dengan cara yang layak ya. Jadi belajar cara mendekati orang seperti ini pun itu perlu agar kita bisa mendapatkan manfaat maksimal dari orang-orang tersebut. So there's one or that do the Bhante Rahula. Rahula is already since young as a Samnera. So the Buddha to admonish him. So when you associate with the Bhante Sariputta, Bhante Sariputta is very, very great. So because of you think friendly, you should not look down. So sometimes, although those are great people, if we are so close, sometimes we may approach easily. So sometimes we a little bit maybe like because of friendly, not so great. So like that. So the Buddha instructed him not to approach in this way. So not do something you should not look down like that. So also there is this kind of way when we approach seniors, we should approach with the hiri ottappa. Hiri is shameful to do evil. Ottappa is fear to do evil. So this is a hiri ottappa. So for example, when we meditate, we don't come on time. We may lie down, or we may lean, or we may sleep. In this way, I will stay freely. This is also possible. But sometimes better to keep hiri ottappa. I should respect these people. Anyway, I should practice properly. So approach, sometimes we need to maintain hiri ottappa, although friendly. Okay, devotees, although you say right or wrong, they will offer. So you can stay freely. But if you want to have a benefit, you may maintain hiri ottappa. Although they are friendly, have a faith, offer or no offer, you should stay yourself respectfully. So you should respect them. By respecting them, you should do your duties properly.
like that. So there is this way we should approach seniors with the Hiri Ottappa. So sometimes if we approach friendly, they also will approach friendly. So they may not teach something respectable things because you also approach easily. They are like a friendly. Some people are happy. So sometimes, although we may stay ourselves freely, but when we associate with other people, we may not talk this and that. Just we will talk about the Dhamma, like that. So devotees are coming, but you are doing this and that. You can stay, but communication may not be beneficial, like that. Because of this, so we need to maintain Hiri and Ottappa, respecting each other, trying to have good association, like that. If you want to stay freely, you stay yourself. Once we meet, we may talk about the Dhamma, discuss about the Dhamma, like that. If so, associating way is beneficial. Ya, jadi ada satu owada ya yang diberikan oleh Buddha kepada Samanera Rahula ya. Jadi Rahula kan ditahbis ketika ia masih muda ya, sangat muda. Jadi dia ditahbis sebagai seorang Samanera. Dan pada saat itu Samanera Rahula itu sangat dekat dengan Bante Sariputta ya. Sangat dekat dengan Bante Sariputta. Nah, tetapi kemudian Buddha pun memberikan owada kepada Samanera Rahula ini ya. Jangan sampai dikarenakan Anda itu sangat dekat dengan Bante Sariputta sehingga Anda lupa bahwa sebenarnya dia itu guru Anda gitu ya. Sehingga Anda lupa bahwa kualitas Bante Sariputta itu sangat tinggi sekali, sangat agung sekali gitu. Jadi jangan sampai dikarenakan kita sudah terlalu terbiasa seperti layaknya teman, maka kita melupakan kualitas baik dari orang tersebut, ataupun kita malah lupa dan merendahkan ataupun menganggap orang itu tidak memiliki kualitas yang tinggi gitu ya. Karena kadang seperti itu ya, karena terlalu dekat, kita terlalu dekat, bahkan kita jadi meragukan bahwa ini sepertinya orang ini tidak terlalu hebat sebenarnya gitu, karena terlalu dekat. Padahal orang itu adalah misalkan Bante Sariputta gitu. Jadi jangan sampai seperti ini. Ketika kita bertemu dengan orang-orang hebat, ya hendaknya kita tetap menjaga yang namanya rasa malu berbuat jahat dan takut akan akibat perbuatan jahat ya. Intinya kita menjaga agar pikiran kita masih bisa terus menghormati kualitas orang-orang tersebut ya. Contohnya ketika kita bertemu dengan orang yang lebih senior daripada kita, misalkan guru kita dan sebagainya, kita hendaknya mempertahankan hiri dan ottappa ini, rasa malu berbuat jahat dan rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat ya. Jadi contoh lainnya adalah ketika kita tinggal di center meditasi, kadang kita berpikir tidak ada yang mengawasi saya gitu. Jadi ketika jadwal meditasi tidak datang, kita malah tidur, kita malah melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Ini berarti kita tidak memiliki hiri dan ottappa. Kita tidak memiliki rasa malu dan rasa takut akan perbuatan jahat ya. Kita hendaknya tetap menjaga dan merawat perasaan hiri dan ottappa ini ya. Jadi kita menghargai orang-orang lain, teman-teman kita yang sesama tinggal di center meditasi. Jadi kita berpikir bahwa hendaknya saya datang tepat waktu, hendaknya saya datang ke jadwal yang sudah ditentukan karena saya menghormati orang-orang lain yang tinggal juga di center ini ya. Dan juga kita menjaga rasa hiri dan ottappa ini terhadap semua para donatur kita ya. Kalau kita kerjaannya leha-leha, kita kerjaannya melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, kita berpikir bahwa kita nggak ngapa-ngapain juga donatur tetap berdana kepada kita ya. Kita ngomong yang salah juga donatur tetap percaya dan sebagainya. Nah, ini namanya kita tidak memiliki hiri dan ottappa. Kita tidak memiliki rasa malu dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat. Jadi hendaknya ada yang mengawasi atau tidak, kita tetap menjaga hiri dan ottappa ini. Kita misalkan tetap belajar, kita tetap melakukan tugas-tugas kita secara baik gitu ya. Jadi ini
kita menjaga hiri dan otapa kita kepada semua yang ada di center ini, entah kepada yang tinggal ataupun kepada para donatur ya. Karena kalau kita terlalu dekat ataupun terlalu dekat dengan orang lain, kadang kita lupa untuk menghormati mereka. Kalau kita terlalu dekat dengan donatur, kadang kita lupa bahwa kita juga memiliki tugas yang harus kita lakukan kepada mereka ya. Misalkan kita memiliki tugas untuk mengajar ataupun kita memberikan contoh yang baik dan sebagainya. Tetapi kadang karena terlalu dekat kita merasa sebagai teman ya. Jadi kita lupa dengan tugas-tugas kita tersebut. Jadi kadang hati-hati juga dengan kita terlalu dekat dengan orang lain. Kadang kita lupa dengan hal-hal yang harus kita lakukan ataupun kita lupa dengan kualitas mereka, kepada kualitas guru kita dan sebagainya. Kadang kalau kita sudah terlalu dekat dengan guru kita, ya kita lupa untuk menghormati beliau dan sebagainya, sehingga pada akhirnya guru kita ya mengajar kita ala kadarnya saja, tidak mengajar sebagai guru tapi mengajar sebagai teman saja gitu. Ini dikarenakan cara pendekatan kita kepada guru tersebut ya. Jadi hati-hati dengan cara pendekatan kita. Kalau Anda ingin tidak menjaga rasa malu dan rasa takut ini, ya Anda silakan tinggal sendiri ya. Tapi kalau Anda tinggal bersama orang lain, ya hendaknya kita menjaga hiri dan otapa ini. Ketika kita berbicara kepada teman kita di center meditasi, ya kita hendaknya menjaga agar pembicaraannya yang baik-baik saja, yang penting-penting saja ya, yang berhubungan dengan dhamma. Ataupun ketika kita berbicara dengan para donatur, ya sama, kita menjaga perilaku kita dengan baik dan menjaga topik pembicaraannya kepada hal-hal yang bermanfaat saja. Dengan demikian kita bergaul dengan orang lain ataupun orang lain bergaul dengan kita akan mendapatkan manfaat yang baik dari pergaulan tersebut. Okay. We will stop here because I have a Zoom interview. Okay. Ya, jadi kita berhenti di sini ya, karena nanti saya ada jadwal Zoom interview lagi. Vaishya merit. Idame Bonyam Nibbanasa Pachayo Hodu Mama Bonya Bhagam Sava Sadanam Bhajemi Tesave Me Samam Bonya Bhagam Lavandu Sadhu Sadhu Sadhu